Queen of Buton di sini. Jumpa kembali dengan Queen of Buton yang hidup senang di Amerika. Hari ini saya mau membahas tentang gaji guru di Amerika berapa, guys. Karena kasihan ya, gaji guru di Indonesia padahal mereka pahlawan tanpa tanda jasa, tapi tidak begitu dihargai. Berapa gaji guru di Amerika? Yuk kita bahas. Sebelum saya bahas tentang gaji guru di Amerika, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru saya, SD, SMP, SMA. Saya harap semuanya baik-baik saja dan guru-guru saya tetap sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menjalani hidup dengan bahagia. Oke, saya turut prihatin dengan gaji guru di Indonesia dan juga bagaimana mereka memperlakukan tentang honorer yang akhirnya tes yang berujung kematian atau hal-hal yang menyedihkan. Lebih dari itu ya, yang orang-orang yang honorer ini tidak pernah diangkat, toh itu sangat menyedihkan. Terus, let's go, kita bahas tentang let's talk about berapa sih gaji guru di Amerika. Oke, kita lihat dari Departemen Pekerjaan Amerika untuk tahun 2020 untuk high school teacher. Jadi di Amerika ini ada tiga jenis guru. Yang pertama itu public school atau teacher in public school. Yang kedua adalah private school dan yang ketiga charter school. Nah, tapi meskipun public school di Amerika, public school gratis, guys. Jadi kalau kita mau bicara yang gaji guru, kita bisa bilang bahwa yang di public school itu bergaji, atau di sekolah publik itu bergaji lebih banyak dibanding yang guru di private school atau di charter school. Padahal private school, untuk masuk di private school itu sangat mahal. Karena mengapa? Alasannya banyak. Pertama, private school itu studennya sangat kecil atau memiliki kelas yang cukup kayak cuman beberapa orang saja studennya. Sementara di public school studennya atau siswanya banyak sekali, dan kalau di Indonesia sebutannya PNS. Sama juga di Amerika, PNS itu sangat diperhatikan. Nah, berapa gajinya? Jadi median income untuk teacher atau guru di Amerika pada tahun 2020 berdasarkan Bureau of Labor Statistiknya Amerika itu berangka untuk high school berangka di 62.870 dolar, 62.870 dolar USD atau itu setara dengan 1,2 miliar. Nanti kita lihat ya berapa setaranya. Nah, bayangkan saja itu median. Artinya ada yang bergaji di atas itu, ada yang bergaji di 80.000 dolar, ada yang bergaji di 90.000 dolar dan bahkan 100.000 dolar, atau ada yang di 58.000 per tahun. Itu anualinya. Nanti saya tuliskan di screen saya di video ini berapa per bulannya. Tapi beberapa state sangat menghargai gaji guru. Seperti teman saya bercerita ketika dia menjadi guru di Virginia dan kemudian pindah menjadi guru di Seattle. Katanya Seattle memberi gaji guru lebih baik. Saya kurang tahu yang sepertinya seperti apa, tapi ini berdasarkan Bureau of Labor Statistiknya Amerika. Jadi kalau mau dibilang guru di sini itu diperhatikan, tidak. Jadi sistem mendaftar untuk menjadi guru di Amerika itu kamu tinggal mendaftarkan diri. Nanti di video konten saya yang lain saya akan membahas tentang bagaimana untuk mendaftar menjadi PNS di Amerika, termasuk guru. Jadi dia tidak ada yang sistemnya tes-tesan lah, tes inilah, SKDMI, apa nih semua itu, tes apa itu segala macam yang membutuhkan waktu tidak ada seperti itu. Di Amerika sistemnya itu ada kriteria dan benefit dan juga gaji. Kamu tinggal daftar, kalau kamu memenuhi standar kamu akan dipanggil untuk wawancara dan selanjutnya kamu akan diumumkan langsung. Jadi tidak ada yang sistemnya datang di satu gedung terus tes sama-sama. Itu bukan sistemnya Amerika. Dan itulah gaji guru di Amerika ya. Belum benefit yang lain. Kita bicara benefitnya yang lain menjadi guru di Amerika di video saya ketika saya membahas konten tentang bagaimana menjadi PNS di Amerika. Jadi menjadi guru di Amerika itu apa saja yang dilakukan? Ini dia. Oke. Ini dia dan ini dia. Jadi inilah hal yang harus kamu lakukan ketika kamu menjadi guru di Amerika. Dan bagaimana untuk menjadi guru di Amerika?
Dan seperti yang saya bilangkan tadi, itu gaji 62.000 hampir 63.000 dolar itu hanya untuk tingkat S1 ya, bachelor. Itu berdasarkan Biro Labor of Statistik mediannya. Kalau kita bicara median itu berarti kita bicara menengahnya ya, tengah-tengahnya, ada yang atas, ada yang sedikit di bawah. Oke, jadi menjadi guru di Amerika itu cukup stabil gajinya guys. Tidak seperti di Indonesia, tidak jelas harus magang care dulu. Di sini tidak ada sistem magang, namanya intensif atau volunteer, tidak dibayar. Tapi tidak ada yang namanya volunteer berpuluh-puluh tahun, sudah 5 tahun, 10 tahun kok magang baru kok tidak diangkat-angkat. Tidak ada begitu di Amerika, tidak ada sistem seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya tidak menghargai guru, tidak ada di Amerika begitu. Gajinya jelas berdasarkan pay rate dari UMR, government agency employee. Jadi berdasarkan berapa sih gajinya orang PNS-nya Amerika, dan seperti yang saya bilang tadi 62.000. Dan kalau kita bicara kindergarten atau TK, terus elementary school atau SD, dan juga untuk yang middle school itu SMP, mereka memiliki tingkat gaji yang sama guys. Dan gajinya berapa? Ini dia gaji mereka, seperti ini dalam rupiahnya dan ini dalam dolarnya. Oke? Dan teman-teman jangan lupa untuk tetap menonton video saya selanjutnya. Kalau ada pertanyaan tentang guru atau tentang sekolah-sekolah di Amerika, kita bahas di lain waktu di konten lain. Saya hari ini hanya membahas tentang berapa gaji guru. Apakah guru sejahtera di Amerika? Jawabannya yes, karena kamu harus memenuhi kualifikasi dan skill tertentu untuk menjadi guru. Tapi tidak ada yang istilahnya tidak terpakai, karena seperti saya bilang ada 17.000 sekolah menengah atas atau high school di Amerika. Dan hari ini saya berada di Thomas Jefferson School, adalah sekolah menengah atas atau high school nomor 1 top rank di Amerika. Bayangkan ya, 70% mahasiswanya 70% siswanya adalah Asian. Kita bahas kenapa Asian, kita bahas di segmen lain ya. Jadi saya bangga menjadi orang Asia dan saya berharap anakku Zoya bisa sekolah di sini dan kami bisa masuk di zona ini. Maksudnya sekolah ini masuk Zoya kalau seandainya nanti di high school mau sekolah di sini, kami bisa masuk di zona untuk masuk di sekolah ini. Oke ya guys, itu dulu. Kalau ada pertanyaanmu, jangan lupa komen di bawah, nanti kita bahas lagi berikutnya. Dan saya tetap mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe YouTube saya. Dan sekali lagi untuk semua guru-guruku yang SD, SMP, SMA, dan juga semua dosen-dosenku, saya mengucapkan terima kasih. Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa untuk saya. Dan saya berniat untuk ketika saya pulang, saya mau berkunjung di sekolahku untuk memberikan beberapa banyak nasihat atau mungkin memberi dorongan, memberi masukan, memberi support ke adik-adik saya untuk bisa sekolah dan keliling dunia atau sekolah di luar negeri dan apalagi di Amerika. Oke, bye bye dari Queen of Buton yang